Kelahiran Pedang Iblis bab 641 Kastil. Nuh merasakan tekanan yang diterapkan pada lingkungan mentalnya saat formasi membawanya ke dalam dimensi yang terpisah. Sudah lama berlalu sejak tekanan yang sama mampu memengaruhi pikirannya, tetapi dia dapat dengan mudah menahannya. Tekanan itu menghilang di beberapa titik, dan Nuh langsung merapal mantra penutup gelap bahkan sebelum membuka matanya. Dia hampir yakin bahwa dimensi terpisah itu tidak terlalu berbahaya baginya, tetapi dia tidak keberatan berhati-hati. Lapisan gelap menutupi sosoknya saat dia terbang lebih tinggi di langit untuk melihat lingkungan dengan lebih baik dengan mata aslinya. Padang rumput yang luas menyebar berkilo-kilometer ke segala arah, dan bukit-bukit kecil muncul dari waktu ke waktu di cakrawala. Kedua bulan merah itu berdiri di langit, sepertinya akan tumpang tindih dalam hitungan jam. Tidak ada bintang yang terlihat di langit, dan warna biru gelapnya memancarkan cahaya lembut yang memenuhi seluruh dimensi terpisah dengan perasaan menakutkan dan tidak jelas. Nafas itu langka seperti yang dirasakan Hafo. Nuh menduga bahwa para pembudidaya bahkan tidak akan bisa mencapai peringkat kedua di lingkungan itu. Namun, dantiannya tidak terpengaruh oleh masalah itu. Para pembudidaya heroik menyerap nafas di dalam materi, energi yang membawa jejak hukum elemen mereka. Mereka akan bisa melatih dantian mereka selama masih ada materi. Hanya tubuhnya yang tampaknya mengeluh tentang kepadatan itu karena masih menyerap nafas di udara. Namun, simpanan mayat binatang ajaib peringkat 4 Nuh begitu besar sehingga perlu waktu puluhan tahun untuk menghabiskannya. Tidak ada makhluk hidup di daerah itu, satu-satunya bentuk kehidupan tampaknya adalah rerumputan hijau tua yang tumbuh dari medan. Apakah itu bahkan bentuk kehidupan? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri tentang rumput saat dia terbang menuju tanah. Keraguannya ternyata benar. Rerumputan berubah menjadi nafas dari berbagai elemen ketika Nuh mengambil segenggam dari tanah dan meremasnya di telapak tangannya. Itu adalah konfirmasi terakhir yang dia butuhkan untuk apa yang menyangkut sifat lingkungan itu. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa dia berada di dalam dimensi yang terpisah. Penemuan itu semakin menambah keheranannya. Langit dan tanah sangat hidup, seolah-olah seseorang telah secara langsung memindahkan lingkungan nyata di alam itu. Metode itu telah digunakan dalam Royal Inheritance dan sudah spektakuler dalam banyak hal. Namun, dimensi itu dengan sempurna menciptakan kembali dunia nyata bahkan tanpa menunjukkan sedikit riak pada kainnya. Sekolah yang sama dengan Eccentric Thunder, tapi pelaksanaannya jauh lebih baik. Nuh menyimpulkan dalam benaknya sebelum kembali ke udara untuk menganalisis sekelilingnya. Tatapannya menyapu area jauh di kejauhan dan berhenti ketika dia melihat bentuk atap yang dia lihat melalui mata Hafo. Dia mulai terbang menuju tanda kehidupan manusia itu tanpa menghilangkan mantra persembunyiannya. Dia tidak yakin akan menemukan pembudidaya, dan dia tidak yakin bahwa mereka akan ramah. Jadi, dia tetap mengaktifkan mantra penutup gelap jika dia perlu melakukan serangan mendadak. Nuh terbang sepanjang hari melewati pemandangan tak bergerak itu. Angin tidak berhembus dalam dimensi yang terpisah, dan satu-satunya peristiwa yang dapat membuat seseorang melacak waktu adalah pergerakan bulan. Nuh tidak menemukan masalah terkait fitur itu, pikirannya tidak dapat terpengaruh dengan mudah. Dua kastil besar muncul dalam pandangannya di beberapa titik. Itu adalah bangunan tinggi yang tidak mencerminkan arsitektur modern yang ditemukan dalam struktur bangsa Utra dan Kepulauan Coral, dan keduanya memancarkan aura kuno. Segera menjadi jelas bahwa kastil-kastil itu berasal dari era yang berbeda. Aura mereka tidak mengejutkan Nuh.
fitur itu sejalan dengan usia formasi. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan gerak majunya ketika dia menyadari bahwa tempat tinggal kecil lainnya yang dikelilingi oleh pekarangan luas menutupi padang rumput di sekitar kastil. Tempat tinggalnya tidak lebih dari rumah satu lantai, tetapi yang mengejutkan Nuh adalah dia bisa merasakan jejak kehidupan yang berasal dari dalamnya. Nuh ingin menyelidiki lebih jauh. Tetapi salah satu kastil tiba-tiba memancarkan gelombang energi halus yang menjangkau dirinya. Apakah saya telah ditemukan? Nuh kagum ketika dia melihat gelombang mental itu datang untuknya, tetapi dia dengan cepat terbang lebih tinggi di udara untuk menghindarinya. Gelombang mental tidak bereaksi terhadap gerakannya. Mereka terus bergerak maju dan menyebar di udara beberapa ratus meter dari posisinya. Mereka sepertinya tidak dikendalikan oleh seorang kultivator heroik. Mungkin itu semacam fitur otomatis dari kastil. Ketertarikan Nuh terhadap gedung-gedung itu meningkat pada saat itu, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk kesadarannya. Ada jejak kehidupan dan benda-benda bertulisan dalam dimensi terpisah yang tetap tersembunyi di dalam kabut mistis selama lebih dari 1000 tahun. Tidak mungkin ada sesuatu yang sederhana di belakang mereka. Nuh perlahan mendekati rumah lagi dan menggunakan energi mentalnya untuk menganalisis bagian dalam mereka. Manusia tidur di dalamnya, dan Nuh menduga bahwa dia telah tiba pada waktu yang mereka anggap malam hari. Namun, dia segera dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada bentuk kehidupan di sekitar sini. Bagaimana mereka bisa bertahan? Rerumputan terbuat dari nafas, dan manusia itu kebanyakan adalah orang biasa. Hanya sedikit dari mereka yang merupakan pembudidaya di peringkat pertama. Namun, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan bahkan ketika mereka mencapai peringkat heroik. Jadi Nuh tidak dapat memahami bagaimana para pembudidaya peringkat 1 itu dapat hidup di tanah tandus seperti itu. Kamu di luar sana, berhenti bersembunyi. Aku terlalu tua untuk bermain petak umpet. Kata-kata itu tiba-tiba bergema dari kastil yang sama yang mengirimkan gelombang mental. Kata-kata itu tidak diucapkan oleh suara tetapi disampaikan melalui kesadaran makhluk di dalam struktur. Satu-satunya keberadaan di area tersebut yang memiliki kesadaran yang cukup kuat untuk mendengar mereka adalah Nuh, jadi jelas bahwa mereka diarahkan kepadanya. Dia tidak tahu posisi persisku, tetapi dia sadar bahwa seseorang telah memasuki jangkauan kastil. Dia seharusnya berada di peringkat kelima. Nuh mengevaluasi dalam benaknya. Suara laki-laki membawa kata-kata mental itu. Dan pembudidaya di belakang mereka telah berhasil memperhatikan sesuatu bahkan ketika Noah menggunakan mantra penutup gelap yang didorong oleh energi di dalam liquid dantiannya. Kultivator di kastil hanya bisa menjadi eksistensi di peringkat kelima untuk melihat seseorang yang tersembunyi di balik mantra dengan kekuatan kultivator peringkat 4 di panggung padat. Siapa kamu? Nuh menggunakan kesadarannya untuk menanyakan pertanyaan itu. Gelombang mentalnya membawa kata-katanya saat mencapai kastil. Keheningan yang lama mengikuti pertanyaannya, dan Noah dengan tenang menunggu di udara sambil menjaga energi di dalam liquid dantiannya siap untuk memicu seni bela diri shadow sprint. Kemudian, sebuah jawaban datang. Aku setan terbang. Kelahiran pedang iblis bab 642 jarum. Kata-kata yang disampaikan melalui kesadaran akan keberadaan di dalam kastil membawa nada kebanggaan yang kuat. Namun, Nuh telah bertahan dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang kultivator tunggal karena dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia hanya bisa melihat kekuatan entitas di dalam kastil, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang niat atau situasi sebenarnya.
Sederhananya, dia tidak percaya padanya. Kesadaran kedua pembudidaya heroik tidak mengirimkan pesan lain. Nuh tetap diam ketika dia mengamati reaksi pria di dalam kastil, dan yang terakhir menunggu semacam jawaban yang tidak pernah sampai. Pada akhirnya, pembudidaya peringkat 5 mengakhiri keheningan itu. Siapa kamu, yang diam? Pangeran Iblis dari Sekte Iblis Pengejar. Flying Demon tidak bisa membantu tetapi memberikan suara yang mengejutkan ketika dia mendengar jawaban Nuh. Terkesiapnya bergema di daerah itu dan mengejutkan rakyat jelata dan pembudidaya peringkat 1 yang tinggal di sekitar kastil. Pria dan wanita itu keluar dari tempat tinggal mereka dengan ekspresi bingung. Namun, mereka segera bersujud ke kastil dan mulai melantunkan apa yang tampak seperti doa. Terpujilah yang kuno, karena darahnya adalah kemakmuran. Terpujilah yang kuno, karena darahnya adalah harapan. Terpujilah yang kuno, karena darahnya adalah kehidupan. Laki-laki dan perempuan yang bersujud mengulangi kalimat itu secara serempak. Nuh tidak membiarkan detail apapun dari adegan itu lepas dari mata dan telinganya. Dia melihat bagaimana manusia itu tampak terbiasa dengan prosedur itu. Mereka memiliki sinergi bawaan yang tidak dapat dicapai dalam hitungan bulan. Doa meskipun tidak memiliki efek tersembunyi, itu adalah ritual sederhana yang biasa dilakukan orang-orang itu. Tentu saja, Nuh tidak mengabaikan makna di balik kata-kata doa tersebut. Darah yang kuno. Apakah dia memberi makan mereka dengan darahnya untuk membuat mereka bertahan hidup di gurun ini? Nuh langsung menghubungkan dua petunjuk di benaknya. Kultivator heroik adalah eksistensi yang jauh di atas mereka yang ada di jajaran manusia, kekuatan yang luar biasa memenuhi seluruh tubuh mereka. Seharusnya mungkin, setidaknya secara teoritis. Darah dari kultivator peringkat 5 perlu melalui banyak proses dan pemurnian untuk menyediakan makanan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Tetapi itu harus dimungkinkan. Nuh bahkan telah mengaktifkan teknik deduksi ilahi untuk menganalisis setiap aspek dari situasi itu dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, ada kultivator peringkat 5 di depannya. Tidak ada yang harus dibiarkan begitu saja ketika melawan keberadaan yang begitu kuat. Doa berlangsung selama beberapa jam, tetapi, ketika pria dan wanita itu tidak melihat reaksi dari kastil, mereka kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Nuh tetap diam sepanjang waktu, dia tidak keberatan menunggu untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi itu. Namun, dia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dengan kesadarannya ketika kerumunan di bawahnya bubar. Apakah kamu membuat orang-orang ini hidup dengan darahmu? Dia tidak khawatir kesadarannya akan terlacak jika dia terus melepaskan gelombang mental. Mantra penutup gelap menyembunyikan keseluruhan kehadirannya, dan Flying Demon tidak dapat menentukan lokasinya. Itu seharusnya tidak terjadi pada seseorang di peringkat kelima, tetapi Nuh menduga bahwa harus ada batasan pada keberadaan yang kuat itu. Kalau tidak, mengapa dia hanya berbicara alih-alih keluar untuk menghadapinya? Ya, kenapa? Merupakan keajaiban jika salah satu dari mereka mencapai peringkat kedua. Nuh menanyai Flying Demon lagi segera setelah yang terakhir menjawab. Karena mereka adalah masa depan Sekte Iblis Terbang dan Sekte Iblis Mimpi. Katakan padaku, bagaimana Rufus? Dia hanya berada di puncak peringkat keempat saat itu, tapi dia sebagai pewaris sekarang. Kata-kata Flying Demon mengejutkan Nuh. Dia telah mendengar nama asli Chasing Demon hanya ketika dia mendengarkan pesan Divine Demon. Kata-kata itu membuatnya mulai mempercayai entitas di dalam kastil, tapi dia masih tidak bergerak ketika dia menjawab.
Mengejar iblis telah mencapai peringkat ke-6 dan telah menugaskanku untuk mengumpulkan sisa-sisa sekte iblis. Organisasi kami disebut HIF dan akan sangat bersedia untuk menawarkan perlindungan dan dukungan kepada makhluk sekalibermu. Kesadaran Flying Demon berkedip ketika kata-kata Nuh sampai padanya, dan dia terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan untuk berbicara. Apakah dia membalaskan dendam Charming Demon? Tidak, belum. Bagaimana dengan sekte iblis lainnya? Hanya hantu dan pembudidaya manusia yang tersisa. Kamu adalah pembudidaya heroik pertama yang saya temukan selama tugas saya. Flying Demon sedikit ragu sebelum menjawab pernyataan itu. Aku juga hantu, pangeran iblis dari sekte iblis pengejar. Masuklah. Mari kita bicara langsung. Nuh mendengar tawaran itu tetapi tidak bergerak. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam sarang pembudidaya peringkat 5 yang tidak dia percayai. Tindakan itu bertentangan dengan semua naluri bertahan hidupnya. Flying Demon tidak perlu banyak memahami kepribadian Nuh. Bagaimanapun juga dia adalah salah satu pemimpin organisasi ortodoks bangsa Papral. Kamu tidak percaya padaku, kan? Tidak. Nuh menjawab pertanyaan kultivator tanpa menunjukkan keraguan. Dia tahu rasa takut, dia pernah mengalami perasaan tidak berdaya melawan entitas yang jauh lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia tidak bisa mengambil langkah pertama menuju Flying Demon. Dia tidak akan pernah mengambil risiko menempatkan dirinya dalam salah satu situasi tak berdaya itu. Tuanku akan menyukaimu. Flying Demon berkata, dan gempa bumi memenuhi area itu saat kalimat itu berakhir. Manusia keluar dari tempat tinggal mereka lagi untuk berdoa, tetapi perhatian Nuh tertuju pada kastil. Bebatuan besar yang membuat kastil mulai mengapung dan terpisah dari struktur utama, menciptakan bukaan besar di permukaan bangunan. Kemudian, singgasana kayu besar keluar dari lubang itu dan terbang di langit di atas bangunan itu. Nuh melihat seorang pria kerangka dengan rambut putih acak-acakan dan janggut putih panjang duduk di singgasana mengambang. Jarum yang tak terhitung jumlahnya ditusuk di tubuhnya yang setengah telanjang dan pucat, yang sepertinya tidak memiliki sisa jaringan otot. Prasasti menutupi permukaan jarum itu, dan tetesan kecil darah menumpuk di ujungnya. Nuh tidak bisa tidak berpikir bahwa kultivator yang begitu kuat tidak lebih dari orang yang setengah mati. Jangan meremehkanku. Tubuhku terkuras, dan tianku berantakan, tapi aku masih bisa melakukan keajaiban dengan lautan kesadaranku. Ikuti aku sekarang, Junior. Kamu harus memberi salammu pada Dreaming Demon. Flying Demon menggunakan suaranya yang kasar untuk mengucapkan kata-kata itu, dan Nuh agak bisa memahami betapa lemahnya pembudidaya peringkat 5 itu. Tingkat kultivasinya tidak rendah. Nuh menebak bahwa dia setara dengan Penatua Julia, yang tampaknya paling kuat di antara para penatua. Namun, dia sangat lemah sehingga serangan sederhana bisa membuat tubuhnya hancur. Nuh memutuskan untuk mengikutinya pada saat itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 643 kegelapan. Nuh memutuskan untuk mengikuti Flying Demon ketika dia mengerti seberapa lemahnya dia. Dia tidak percaya diri untuk mengalahkannya dengan kekuatannya, namun dia masih memiliki item yang bisa melindungi dirinya dan jimat Chasing Demon. Flying Demon tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, bahkan jika dia mau, tubuhnya saja sudah cukup untuk mencegah hasil itu. Duo itu terbang ke arah kastil lain di mana peristiwa yang sama terjadi sebelumnya. Batu-batu besar yang membentuk permukaan bangunan itu mulai mengapung dan membuka jalan masuk ke bagian dalam tempat tinggal bertulis itu. Flying Demon langsung terbang melalui lorong itu,
tapi Nuh memeriksa area itu sebentar sebelum memutuskan untuk mengikutinya ke dalam. Sebuah aula besar yang diterangi oleh cahaya lembut yang dipancarkan oleh beberapa lilin dapat dilihat di sisi lain dari bukaan tersebut, dan beberapa prasasti menutupi area lantai tersebut. Nuh tidak bisa merasakan ancaman apapun yang datang dari prasasti itu karena sebagian besar dimaksudkan untuk melindungi sesuatu yang ditempatkan di tengah aula. Nalurinya tidak merasakan ancaman apapun, jadi dia memutuskan untuk mengikuti sesepuh yang duduk di singgasana kayu. Aula itu tidak memiliki sesuatu yang aneh kecuali tempat tidur besar yang diletakkan di tengahnya dan dikelilingi oleh pertahanan prasasti. Seorang wanita sedang tidur di tempat tidur, dan Nuh terkejut menyadari bahwa dia adalah kultivator peringkat 5 lainnya. Aku harus menyempurnakanmu. Flying Demon menghentikan langkahnya dan mulai berbicara ketika Nuh menatap wanita itu. Cobalah sesuatu yang lucu, dan aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk menghancurkan setiap jejak keberadaanmu. Niat membunuh disertai kata-kata Flying Demon, dan Nuh merasakan ketakutan yang ditimbulkannya di dalam dirinya. Nuh dapat merasakan bahwa sesepuh yang hancur masih memiliki kekuatan yang cukup untuk meluncurkan satu serangan kekuatan penuh terakhir dan bahwa dia sangat ingin menggunakannya untuk melindungi wanita yang sedang tidur itu. Apakah dia memimpikannya iblis? Nuh bertanya tanpa menunjukkan reaksi apapun terhadap ancaman keras itu. Ya. Dan dia adalah satu-satunya alasan mengapa sekte kami bertahan selama pengasingan. Flying Demon menjawab sebelum melanjutkan lomba menuju tempat tidur. Prasasti pertahanan di sekitar Dreaming Demon berhenti bersinar ketika dia terbang di atasnya, dan Nuh mengerti bahwa sesepuh membuka jalan untuknya. Noah diam-diam mengikutinya pada saat itu, dan fitur Dreaming Demon menjadi lebih jelas ketika dia mencapai tempat tepat di atasnya. Dia adalah seorang wanita paruh baya yang cantik dengan rambut hitam yang sangat panjang dan lurus. Kulitnya yang murni, hidungnya yang kecil, dan sepasang alis yang ramping membuat wajahnya terlihat serasi, tetapi jelas bahwa tidurnya tidak wajar. Dia hanya akan bernapas setiap beberapa menit, dan sejumlah kecil nafas dan energi mental tersebar di udara setiap kali itu terjadi. Dia terus-menerus melemah dalam kondisi ini. Saya terkejut bahwa dia masih berada di peringkat kelima. Nuh berpikir ketika dia menganalisis tingkat kultivasinya. Dreaming Demon tampak sedikit lebih kuat daripada Penatua Julia bahkan setelah entah berapa tahun dalam keadaan itu. Bagaimana? Nuh mengajukan pertanyaan sederhana itu, tetapi Flying Demon mengerti bahwa dia menginginkan penjelasan lengkap tentang situasinya. Sekte kami telah diusir dari negara Papral selama pengkhianatan Ravaging Demon, tapi kurasa kamu sudah menyadarinya. Nuh tidak menjawab dan membiarkan Flying Demon menjelaskan. Lagi pula, dia sudah menjadi kultivator peringkat 5 selama pengasingan, ceritanya akan jauh lebih detail dibandingkan dengan sumber lain yang dipertanyakan Nuh. Guru dan penatua ilahi Tabita meninggalkan warisan mereka di tanah fana ketika mereka naik. Guru adalah iblis sampai ke intinya, dan dia ingin pembudidaya sekte iblis menemukan dan membuktikan diri mereka layak atas warisannya. Namun, sekte ortodoks fokusnya adalah pada organisasi mereka secara keseluruhan daripada pada kekuatan pribadi anggota mereka. Nuh setuju dengan kata-kata itu. Organisasi ortodoks umumnya memiliki aset manusia yang lebih lemah karena jenis pengasuhan yang mereka berikan kepada anggotanya. Namun, mereka menebus kelemahan itu dengan jumlah pembudidaya yang lebih tinggi di bawah domain mereka. Juga, pengasuhan itu tidak mencegah munculnya individu yang luar biasa.
Organisasi ortodoks dapat melahirkan aset heroik yang kuat karena pembudidaya dapat memperoleh individualitas yang kuat bahkan di lingkungan yang damai. Itu lebih jarang. Sekte iblis yang merusak secara diam-diam bergabung dengan dewan dan memperoleh bagian dari warisan tabita-tabita sebagai pertukaran untuk informasi tentang sekte iblis dan pemimpin mereka. Iblis yang merusak mencapai peringkat kelima pada periode itu, dan dewan menyiapkan tindakan pencegahan khusus untuk kita masing-masing. Kekalahan kami tidak dapat dihindari. Nuh tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi dia agak bisa memahami iblis yang merusak. Dia telah menemukan kesempatan untuk mencapai peringkat kelima dan mengorbankan semua sekutunya untuk mengklaimnya. Tindakan itu membutuhkan banyak tekad dan perencanaan, terutama dengan ancaman makhluk ilahi di tanah abadi. Yang benar adalah bahwa Nuh telah mempertimbangkan untuk mengeksploitasi keadaan lemah dari dua tetua peringkat 5 itu untuk mendapatkan gantian mereka, tetapi tugas itu tampaknya tidak layak. Juga, sebagian besar dari dirinya berpikir bahwa itu tidak sepadan. Menambahkan dua tetua peringkat 5 ke jajaran Hiv akan secara langsung memperbaiki situasinya, dan dia tidak membutuhkan makanan itu. Nuh tidak percaya itu menjadi pendekatan terbaik, bahkan jika kedua dantian itu mendorong tubuhnya ke tingkat menengah. Lagi pula, dia bisa mendapatkan hasil yang sama saat berburu binatang ajaib, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan peningkatan jumlah aset heroik peringkat 5 dari Hiv. Dreaming Demon adalah seorang jenius dan perintis di bidangnya. Tekniknya memungkinkan dia untuk mengganggu kehendak surga dan bumi di dunia dan aspek khusus ilahi atau bahkan peristiwa masa depan. Dia berhasil meramal dimensi terpisah ini dengan kemampuannya, tetapi usaha keras telah memaksanya dalam keadaan ini. Nuh tidak bisa tidak memikirkan Ruth ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, dia tahu bahwa prestasi Dreaming Demons jauh lebih menakjubkan karena dia memaksa langit dan bumi untuk mengungkapkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa setiap jalan lain akan mengarah pada kehancuran kita, tetapi ada harapan untuk kelangsungan hidup kita di dalam dimensi ini. Aku masih ingat kata-katanya dari 1000 tahun yang lalu. Senyum hangat terbentuk di wajah kerangka Flying Demon pada saat itu, dan mata Noah melebar saat kata-katanya bergema di dalam aula. Aku bisa melihat dewan menghancurkan kita dan kerajaan sandal memperbudak kita di ujung setiap jalan itu. Namun, tampaknya langit dan bumi pun tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika kita memasuki formasi. Hanya ada kegelapan di sisi lain, dan kegelapan adalah satu-satunya harapan kita. Kelahiran Pedang Iblis bab 644 Kel. Dreaming Demon dapat meramalkan kehancuran dua iblis-iblis, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang akan terjadi jika mereka memasuki dimensi yang terpisah. Jadi, kamu mempercayai kata-katanya dan tinggal di dimensi ini selama 1000 tahun. Mengapa kamu tidak pergi saja? Mengapa kamu bahkan memakan tubuhmu untuk memberi makan orang-orang lemah itu? Tanya Nuh. Dia tidak mengerti mengapa keberadaan yang begitu kuat memaksa dirinya untuk tetap berada di tempat itu karena ramalan cuaca. Kamu belajar membayangkan kekasihmu dengan kehidupan setelah kamu menghabiskan beberapa dekade yang sunyi. Jawaban Flying Demon pendek, tapi itu menjelaskan alasan di balik kepercayaan penuhnya pada ramalannya. Kalau begitu, mengapa memberi makan? Dan mengapa Anda tidak pergi bersamanya setelah berabad-abad? Nuh terus bertanya, situasi itu tidak masuk akal dalam pikirannya. Flying Demon mengeluarkan desahan lemah dan terbang menjauh dari aula untuk kembali ke dunia luar ketika dia mendengar kata-kata Nuh.
Nuh mengikutinya dan bingung ketika dia melihat sesepuh berhenti di udara di atas kastil dan menatap 2 bulan di langit. Menyerang langit dan bumi memiliki biaya, bahkan untuk keberadaan peringkat 5. Dreaming Demon dapat menggunakan kekuatannya untuk membayarnya, tetapi dia tidak dapat memulihkannya dengan energinya sendiri. Seolah-olah dunia mengutuknya ketika dia melakukan ramalannya. Flying Demon kemudian perlahan mengangkat 1 jari, dan energi aneh mulai berkumpul di udara di atas rumah tinggal rakyat jelata dan pembudidaya peringkat 1. Energinya hanya dapat diisi ulang oleh kultivator yang berlatih dengan metode yang sama. Saya menghabiskan tahun-tahun ini mewariskan tekniknya kepada manusia yang sama yang saya pertahankan seumur hidup. Energi memadat dan terbang menuju kastil tempat Dreaming Demon sedang tidur. Nuh mengikutinya dengan tatapannya dan mengaktifkan teknik deduksi ilahi untuk menganalisisnya. Energi itu tampak seperti energi mental, hanya jauh lebih tipis. Namun, jelas bahwa itu berasal dari pikiran para pembudidaya peringkat 1 yang sedang tidur di dalam rumah. Energinya telah diisi ulang selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum bangun. Saya pikir kesadarannya telah berhenti berkembang setelah tidur selama berabad-abad. Flying Demon muncul di penjara kehancuran ketika dia memikirkan kata-kata itu, kondisi kekasihnya sangat menyakitkannya. Namun, Nuh masih ragu. "Kenapa kau tidak mengajaknya keluar saja?" tanya Nuh. Dia dapat menebak bahwa sebagian besar sumber daya sekte iblis telah hilang selama pelarian, dan mereka tidak memiliki pil atau ramuan yang dapat memperbaiki situasi mereka. Namun, ada seluruh dunia di luar dimensi itu yang memilikinya. Keluar dari dimensi terpisah ini tidaklah mudah. Tempat ini seluas benua. Akan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Kamu punya waktu 1000 tahun untuk menjelajahinya. Nuh mengomentari alasan Flying Demon. Jawabannya tidak masuk akal, bagaimanapun juga dia adalah kultivator peringkat 5. Butuh waktu kurang dari 1 dekade untuk menjelajahi keseluruhan dimensi dan menemukan matriks teleportasi yang menghubungkan tempat itu dengan dunia luar. Juga, karena pemandangan di sana selalu sama, butuh waktu lebih sedikit lagi untuk menemukan jalan keluar. Pangeran Iblis dari Sekte Pengejar Iblis, kata-kataku sendiri tidak dapat menjelaskan bahaya tempat ini. Tunggu 2 hari, dan kamu akan mendapatkan jawabanmu. Flying Demon kembali ke dalam kastilnya pada saat itu, meninggalkan Nuh yang kebingungan di udara. Namun, 2 hari bukanlah apa-apa bagi seorang kultivator heroik, dan Nuh hanya menghabiskannya membiarkan pikirannya merenungkan situasi dan individualitasnya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menyerahkan kedua tetua itu pada nasib mereka dan menyerahkan masalah itu ke Hif begitu dia muncul kembali. Menjelajahi dimensi terpisah sebesar benua lama cukup menarik. Dan Nuh tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk ditemani oleh 2 pembudidaya yang hancur. Namun, ketika 2 hari berlalu, sesuatu yang aneh terjadi di dalam dimensi tersebut. Bulan tiba-tiba berhenti bergerak, dan Brett mulai keluar dari permukaannya. Bulan hanyalah ciptaan dimensi. Tetapi Nuh mengenali nafas yang keluar dari bulan yang paling dekat dengan posisinya karena identik dengan yang ditemukan di dalam kabut mistis. Nafas meskipun tidak mencapai medan tetapi terakumulasi di langit di mana ia mengembun menjadi awan hitam. Percikan jingga memenuhi permukaan awan yang menutupi keseluruhan area pusat dimensi. Kenangan tentang naga terkutuk muncul di benak Nuh saat melihat itu. Adegan itu sangat mirip dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Namun, kekuatan kesengsaraan surga itu tidak cocok dengan mimpinya.
Awan hitam mulai melepaskan petir yang jatuh di tanah dan menghancurkan sebagian besar padang rumput yang tak berujung. Namun demikian, Dimensi menghabiskan Brett di dalam kainnya untuk segera mereformasi medan itu. Siklus kehancuran dan rekonstruksi mengikuti kedatangan awan hitam, dan Nuh menganalisis semuanya dengan sangat hati-hati. Rentetan petir sebesar wilayah pengaruh kekaisaran, menempati sepertiga dimensi, memisahkannya menjadi dua zona aman dan zona berbahaya. Kesengsaraan berlangsung sampai semua nafas di dalam awan habis dan segera menghilang setelahnya. Nuh memperhatikan bagaimana nafas di udara sedikit berkurang setelah proses itu. Jelaslah bahwa dimensi terpisah telah menggunakan cadangan energinya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Apa yang telah kamu temukan di tahun-tahun ini? Nuh bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari cakrawala, tetapi Flying Demon tahu bahwa pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Dia terbang keluar kastilnya lagi pada saat itu dan mencapai Nuh, yang berdiri di udara di atasnya. Ada kesengsaraan yang serupa setiap minggu, dan kekuatan petir di area pusat mencapai peringkat ke-6. Sisi dimensi ini tidak memiliki pintu keluar, dan saya hanya berhasil menjelajahi kurang dari setengahnya. Area pusat sebelum terluka oleh kesengsaraan besar. Kami terjebak. Kata-kata Flying Demon memasuki pikiran Nuh, tetapi dia tidak terpengaruh oleh ketidakberdayaan yang mereka bawa. Kesengsaraan itu menakutkan, tetapi ada cara untuk melarikan diri dari situasi itu. Aku bisa membuat jalan keluar melalui kekuatan belaka, tapi kupikir Flying Demon sudah mencobanya. Tunggu nafas di dalam dimensi abis? Itu akan memakan waktu terlalu lama. Namun, saya mungkin bisa melewatinya dengan bantuan kedua tetua. Nuh mulai menganalisis kemungkinannya, tetapi Flying Demon menyela pikirannya dengan beberapa kata. Kegelapan adalah satu-satunya harapan kita. Pangeran Iblis, elemenmu adalah kegelapan, kan? Kelahiran Pedang Iblis bab 645 harapan. Tidak sulit untuk memahami bakat para pembudidaya heroik. Sosok mereka secara alami memancarkan aura yang sejalan dengan elemen mereka, dan pemeriksaan singkat sudah cukup untuk memahami bakat entitas yang kuat itu. Nuh memiliki lingkaran cahaya gelap yang terus mengelilinginya, dan Flying Demon dapat langsung menebak elemennya karena fitur itu. Masa depan adalah misteri yang penuh dengan kebebasan. Aku tidak ingin beban harapanmu. Nuh membalas Flying Demon. Bahkan langit dan bumi telah gagal memprediksi masa depannya, tidak ada kemungkinan bahwa kultivator peringkat 5 bisa berhasil di mana mereka gagal. Sebaliknya, ramalannya membuktikan hal lain. Dia tidak bisa memprediksi kejadian di dalam dimensi terpisah ini, tapi dia bisa melihat kehancuran dua sekte iblis di jalur lain. Tempat ini seharusnya memiliki sesuatu yang mirip dengan kesalahan bawaanku. Ini adalah dunia yang bukan milik langit dan bumi. Nuh mulai merumuskan hipotesis, tapi dia segera beralih ke Flying Demon. Kultivator peringkat 5 yang rusak tetap berada di tempat itu selama 1000 tahun, pemahamannya tentang dimensi harus mendalam. Ceritakan semua yang telah kamu temukan selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa memenuhi harapanmu, tapi aku mungkin bisa mengabulkannya, kata Nuh, dan Flying Demon memandangi pembudidaya yang tampak muda di sebelahnya. Mata hijau pekat bisa dilihat di bawah kelopak matanya yang setengah tertutup. Ada kehidupan yang tersembunyi di bawah kerangka tubuh itu. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan dantiannya telah terluka ketika dia menjelajahi area pusat dimensi, tetapi kesadaran lautannya baik-baik saja. Tidak banyak yang bisa diketahui dari penyihir peringkat 5,
terutama karena pikiran Nuh masih berada di peringkat keempat. Namun, Flying Demon merasa bahwa dia tidak dapat memahami seluruh keberadaan Nuh, seolah-olah dia memiliki bentuk perlindungan yang keras yang secara alami menutupi sosoknya. Penatua peringkat 5 tidak tahu apakah dia bisa mempercayai Nuh dan tidak bisa memahaminya dari pemeriksaannya. Namun, dia bisa menyadari dalam sekejap bahwa pangeran iblis dari sekte iblis pengejar itu luar biasa. Kesadaran itu membuatnya mulai berbicara. Dimensi terpisah memutuskan segala bentuk komunikasi dengan dunia luar. Itu adalah fitur yang sering terlihat di tempat yang serupa. Tetapi kehadiran kesengsaraan surga menunjukkan bahwa ada hubungan dengan daratan di atas. Dalam tahun-tahun panjang yang saya habiskan di sini, saya telah menyimpulkan bahwa pencipta dimensi ini ingin mereplikasi tanah fana. Saya tidak tahu alasan di balik gerakan itu atau apa yang ingin diperoleh pencipta dengan itu. Tetap saja, saya tahu itu langit dan bumi tidak menyukainya. Flying Demon menjelaskan kesimpulan yang telah dia capai di abad-abad yang lalu, dan Nuh mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dimensi ini sebesar benua, tapi tidak dibuat hanya dalam satu proses. Perbatasannya tidak stabil atau tetap, yang saya yakini tidak acak. Pencipta mungkin perlahan memperbesarnya selama bertahun-tahun dan membidik untuk menutupi keseluruhan tanah fana dengan itu. Nuh hanya bisa mengangguk mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu banyak tentang dimensi terpisah, jadi dia hanya bisa mempercayai kata-kata para tetua. Tentu saja, gagasan bahwa seseorang telah mencoba meniru tanah fana melampaui definisi pembangkangan apapun. Lagi pula, itu adalah prestasi yang layak untuk dewa. Ini hanya dugaan saya. Namun, saya berpikir bahwa rantai gunung di selatan dan kabut mistik di utara telah ditempatkan oleh langit dan bumi untuk merembes nafas mereka dan menyebabkan kesengsaraan. Energi melewati bulan setiap minggu dan hanya ketika mereka berada tepat di bawah zona bahaya itu. Bulan mungkin juga ciptaan langit dan bumi. Itu akan masuk akal. Langit dan bumi telah mencoba untuk menghentikan fusi saya, dan hal yang sama berlaku untuk tempat ini. Nuh berpikir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa ada sesuatu yang lebih tentang dimensi itu, tetapi penjelasan Flying Demon tampaknya mencakup sebagian besar sifatnya. Aku sudah mencoba membuat jalan keluar, tapi semua usahaku hanya mendorong batas dimensi ke belakang, merentangkannya dalam proses. Aku sudah mencoba menghubungi dunia luar dengan terbang menuju bulan selama pengumpulan nafas, tetapi tidak ada yang berhasil mencapai sisi lain. Namun, dimensi ini hampir mencapai batasnya, hanya perlu beberapa abad lagi sebelum langit dan bumi berhasil menghancurkannya. Nuh menatap dingin ke arah Flying Demon pada saat itu. Dia tidak mau menunggu berabad-abad di gurun itu, keheningan dunia itu akan menghambat kemajuannya. Chasing Demon telah melampaui Flying Demon karena dia berada di luar, mengumpulkan pengalaman. Aku tidak bisa tetap di sini. Juga, menunggu langit dan bumi untuk menyelamatkan saya adalah sesuatu yang saya tolak untuk dilakukan dengan setiap serat keberadaan saya. Pikiran-pikiran itu muncul di benak Nuh dan membangkitkan amarahnya terhadap entitas yang perkasa itu. Langit dan bumi telah menghukum saya karena tidak mengikuti naskah mereka dan telah mengutuk spesies saya. Bagaimana saya bisa menunggu bantuan mereka? Teknik deduksi ilahi diaktifkan, dan Nuh dengan cepat mengevaluasi semua kemungkinannya. Dia tidak peduli ada jalan keluar yang aman. Dia ingin melewati rintangan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Lagi pula, dorongan itu adalah bagian dari individualitasnya,
tunduk pada bantuan mereka hanya akan menghancurkan ambisinya. "Bawa aku kembali ke depan Dreaming Demon," kata Nuh sambil menahan geraman. Kata-katanya membawa beban yang tidak luput dari perhatian Flying Demon. Itu adalah perintah. Penatua agak ragu-ragu, tetapi dia menyetujui permintaannya ketika dia melihat resolusi yang dipancarkan oleh Pangeran Iblis. Halo kekerasan tampaknya telah sedikit stabil, seolah-olah telah menemukan fokus tertentu. Duo ini kembali ke dalam kastil tempat Dreaming Demon tidur, dan Noah menuangkan Brett ke dalam cincin luar angkasanya untuk mewujudkan robot roh di dunia luar. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" seru Flying Demon saat melihat Noah ingin melakukan sesuatu pada kekasihnya yang tertidur. Namun jawaban Noah melahirkan gelombang harapan yang tak terbendung dalam dirinya. "Biar ku jelaskan, apapun yang terjadi mulai sekarang, kau berutang padaku." Flying Demon tidak dapat memahami bagaimana pembudidaya peringkat 4 di tahap gas dapat menghasilkan begitu banyak tekanan, tetapi dia tetap mengangguk. Nuh membiarkan robot roh memindai kondisi Dreaming Demon pada saat itu dan mendengarkan analisisnya di dalam benaknya. "Sebaiknya kau membayarku kembali," Nuh berkata sambil menghela nafas ketika dia mengeluarkan sesuatu dari cincin luar angkasanya. Botol transparan yang tampak sederhana yang sepertinya tidak memiliki apa-apa di dalamnya muncul di genggamannya. Namun, aura obat peringkat 5 menyebar di aula begitu muncul di tempat terbuka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 646 Keputusan. Warisan Divine Demon telah memberi Nuh sejumlah besar ramuan dan pil yang menargetkan 3 pusat kekuatan. Namun, Iblis Ilahi telah menambah segala sesuatu di peringkat ke-6 dan di atasnya ketika dia naik, hanya menyisakan sumber daya hingga peringkat ke-5 dalam warisannya. Namun, sumber daya di jajaran heroik terbatas, Nuh hanya memiliki beberapa poin dan peringkat di peringkat ke-4. Adapun mereka yang berada di peringkat ke-5, dia hanya memiliki 3 dari mereka, 1 untuk setiap pusat kekuatan. Nuh menghargai mereka dapat bertindak sebagai penyelamat dalam situasi yang pasti akan menyebabkan kematiannya. Namun demikian, dia telah memutuskan untuk mengeluarkan salah satu dari mereka di dimensi terpisah yang tersembunyi di bawah kabut mistis. Nuh tidak menerima untuk tetap terjebak selama berabad-abad di lingkungan yang buruk itu. Tetapi dia tidak menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan sendirian. Dia membutuhkan bantuan dari 2 eksistensi peringkat 5 yang pernah menjadi pemimpin sekte ortodoks bangsa Papral. Space Ring-nya adalah item bertulisan peringkat 6, dan robot rohnya dapat mengevaluasi sumber daya yang tak terhitung banyaknya, serta seberapa efektifnya mereka dalam situasi tertentu. Nuh telah memanggilnya untuk menganalisis kondisi Dreaming Demon, dan diagnosisnya menyatakan bahwa hanya obat peringkat 5 yang menargetkan khalayak kesadaran yang dapat memperbaiki masalahnya. "Ini bisa menyelamatkan hidup saya suatu hari, tetapi saya akan dipaksa untuk tinggal di tempat ini selama berabad-abad jika saya tidak menggunakannya. Ini hanya masalah tetap setia pada individualitas saya. Sumber daya hanyalah alat di jalan menuju kekuasaan." Nuh menekan jejak keraguan yang tersisa di dalam dirinya dan membuka botol sambil menyimpannya. Botol itu tampak kosong, tetapi Noah dan Flying Demon dapat merasakan bahwa zat hangat dan tak terlihat jatuh pada Dreaming Demon dan peradaban lautan kesadarannya. Flying Demon tersentak melihat pemandangan itu tetapi memaksa dirinya untuk tetap diam. Seolah-olah dia khawatir suara kecil itu akan mempengaruhi prosesnya. Di sisi lain, Nuh benar-benar fokus.
Awakening Dreaming Demon adalah sebuah risiko, dia tidak tahu kepribadiannya atau kekuatannya yang sebenarnya. Dia bahkan tidak tahu apakah kemampuannya bekerja di tempat itu. Namun, dimensi terpisahnya terlalu besar, dan mencari jalan keluar melalui rentetan petir tidak mungkin dilakukan. Dia membutuhkan keahliannya untuk menemukan lokasi pintu keluar. Kelopak mata Dreaming Demon berkedut saat zat tak terlihat menyembuhkan bola mentalnya yang terantropisasi, dan erangan lembut bergema di aula. Mata lelah Flying Demon melebar ketika dia mendengar suaranya lagi setelah sekian lama, dan seluruh tubuhnya bergetar ketika dia melihat kekasihnya membuka matanya. Air mata jatuh dari matanya dan meretakkan kulit di bawahnya saat mereka menelusuri garis-garis basah di wajahnya. Tubuhnya sangat lemah, bahkan air mata kebahagiaan murni pun melukainya, tapi dia sepertinya tidak peduli. Tatapannya tertuju pada wanita yang perlahan meluruskan dirinya dan menganalisis sekelilingnya dengan tatapan bingung. Mata Dreaming Demon pertama kali melihat Nuh menatapnya dengan tatapan dingin, tetapi mereka kemudian mendarat di tetua kerangka yang duduk di singgasana mengambang. Kebingungannya tampak meningkat ketika dia melihat Flying Demon, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya darinya. Kejelasan perlahan kembali ke ekspresinya, tetapi segera digantikan oleh kesedihan. "Arthur, apa yang telah kamu lakukan?" Dreaming Demon berbicara, dan suaranya yang pecah mengantisipasi datangnya air matanya. Namun, mulut Flying Demon membentuk senyum jelek saat dia memberikan jawaban yang jujur. "Semua yang perlu kulakukan untuk membuatmu tetap hidup." Sisi mulut Flying Demon retak ketika dia tersenyum, tubuhnya bahkan tidak mampu menahan ekspresi kebahagiaan yang alami. Dreaming Demon mengulurkan tangannya ke arah kekasihnya, tetapi dia dengan cepat menariknya kembali. Dia terlalu khawatir sentuhan sederhananya akan cukup untuk membuat tubuh Flying Demon hancur. Duo itu saling menatap dalam diam, dan ekspresi mereka memancarkan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Nuh menutup matanya sejenak ketika dia melihat adegan reuni mereka, dan dua pil muncul di tangannya ketika dia membukanya kembali. "Sembuhkan, kejar, ganti waktu yang hilang. Kita akan menghadapi kesengsaraan saat kamu siap." Kedua pil itu adalah obat peringkat 4 yang menargetkan tubuh dan dantian, dan Nuh melemparkannya ke tempat tidur besar saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, dia terbang menjauh dari kastil dan meninggalkan kedua kekasih itu sendirian. Dia telah memberikan dua tetua peringkat 5 semua yang mereka butuhkan untuk pulih, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang individualitas mereka. Dreaming Demon hanya tidur selama periode itu, tetapi Flying Demon telah mengorbankan tubuhnya selama 1000 tahun. Proses itu pasti akan meninggalkan celah yang bertahan lama dalam kepribadiannya, dan terserah padanya untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Mereka akan sembuh lebih cepat di pelukan satu sama lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mereka. Juga, saya harus fokus pada diri saya sendiri. Nuh berpikir ketika dia terbang menuju area acak di padang rumput agak jauh dari kastil dan mendarat di medan palsu. Memberi perintah pada eksistensi peringkat 5, menggunakan simpanan ramuannya untuk menyembuhkan mereka. Dan keputusannya untuk menghadapi kesengsaraan alih-alih menunggu bukan hanya keputusan yang diambil karena situasi itu. Itu adalah ekspresi dari individualitasnya dan pertumbuhannya sebagai seorang kultivator. Dia tidak akan pernah menyerah pada obat-obatan yang begitu berharga ketika dia hanya seorang kultivator tunggal. Dan dia tidak akan pernah memilih untuk mengambil jalan berbahaya ketika tersedia jalan yang aman.
Keputusan itu menunjukkan seperti apa dia perlahan-lahan saat dia menjelajahi kedalamannya, dan saat dia menyerap hukum elemen kegelapan. Garis keturunannya memberinya kebanggaan sebagai seorang pemimpin, yang memungkinkan dia untuk melihat manfaat yang dapat diberikan oleh pemberdayaan organisasinya. Keengganannya untuk ditekan dan kemarahannya terhadap surga dan bumi membuatnya menantang kesengsaraan, bahkan jika kekuatannya tampaknya tidak mampu mengalahkan mereka. Keputusan tersebut pada akhirnya memengaruhi pola pikirnya yang mencerminkan wawasannya tentang dantiannya. Nuh secara naluriah telah terbang di area kosong itu karena tubuhnya telah menyadari perubahan di dalam dantiannya sebelum pikirannya menyadarinya. Nafas gas terus terakumulasi di dalam dantiannya, dan sejumlah besar hukum yang dibawa oleh elemen kegelapan mulai menyatu dengan dindingnya. Nuh merasakan kecepatan penyerapan teknik kultivasinya meningkat sebelum berhenti tiba-tiba. Otot-otot di pinggangnya yang rendah bergolak dan menekan dantiannya, yang mulai berkontraksi. Nafas gas di dalam pusat kekuatannya mengembun dan mulai berubah. Sedikit demi sedikit, awan hitam yang bersinar di dalam dantian Nuh menjadi tetesan hitam tipis yang memancarkan tekanan tajam. Kelahiran pedang iblis bab 647 menyebarkan ketajaman. Peringkat 4 dantian di tahap cair. Nuh akhirnya mencapai tahap selanjutnya setelah hampir 10 tahun berkultivasi terus-menerus. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap perubahan hanya dapat meningkat saat peringkatku naik. Saya hanya dapat menerima kenyataan bahwa saya bergerak maju secepat yang saya bisa. Nuh berpikir ketika dia menganalisis tetesan cairan Brett di dalam dantiannya. Pusat kekuatannya telah memadatkan nafas dengan sendirinya. Tekanan yang ditimbulkan oleh otot di pinggangnya yang rendah sudah cukup untuk meniru efek dari reagen. Energi mental Nuh telah berubah, jadi dapat dimengerti jika dantiannya juga mengalami beberapa modifikasi. Kekokohan dindingnya hanyalah salah satu fitur barunya, dan kekurangan penghalang selama perubahan tampaknya menjadi salah satunya. Namun, Noah terlalu tertarik dengan sifat dari Brett barunya untuk memikirkan fitur-fitur tersebut. Tetesan hitam di dalam pusat kekuatannya bersinar dengan cahaya gelap yang konstan, tetapi bentuk dan aura yang dipancarkannya membuatnya tampak berbeda dari Brett biasanya. Tetesannya tipis dan tajam, dan bisa dengan mudah disalahartikan sebagai pecahan logam jika bukan karena fitur cairnya. Nuh dengan tenang menunggu teknik kultivasinya menyerap lebih banyak nafas sehingga dia bisa melihat sifatnya dengan lebih baik. Dantiannya tidak mencoba menstabilkan, itu langsung mulai membesar setelah perubahan. Nuh tidak menghentikan proses itu karena organnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dia sebenarnya tertarik untuk melihat apakah ada batasan berapa banyak tekanan yang bisa ditanggungnya. Nafas terakumulasi di dalam pusat kekuatannya, tetapi tidak mengikuti perilaku biasa yang seharusnya dimiliki oleh energi di panggung itu. Secara umum, nafas cair akan membentuk semacam danau yang memenuhi seluruh dantian dan mendorong dindingnya untuk mengembang. Namun, Nuh hanya bisa melihat bagaimana tetesan itu tidak berbentuk bola dan hanya bertambah besar. Pecahan logam perlahan berubah menjadi pedang. Kesimpulannya tidak mengejutkannya. Nuh telah menggunakan pedang sejak tahap awal masa kanak-kanak di kehidupan keduanya. Juga, dia tidak meninggalkan seni bela diri karena serangkaian peristiwa, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit kultivator heroik yang masih bertarung sambil memegang senjata. Lagi pula, pembudidaya heroik akan membutuhkan senjata bertuliskan yang mampu menahan kekuatan mereka jika mereka ingin menggunakan seni bela diri yang sesuai dengan level mereka.
Senjata bertuliskan peringkat 4 masih dapat ditemukan dengan mudah jika keberadaan itu memiliki dukungan yang baik. Tetapi mereka yang berada di peringkat kelima berada pada level yang sama sekali berbeda. Butuh pembudidaya peringkat 5 untuk menangani bahan peringkat 5, dan tidak banyak makhluk di level itu dan dengan keterampilan yang diperlukan yang akan membuat senjata untuk orang lain. Hanya negara Ultra yang agak maju di bidang itu karena investasinya yang konsisten di bidang prasasti, tetapi bahkan negara besar itu pun harus menanggung biaya bahan yang begitu berharga. Namun, metode prasasti Nuh aneh, dan bahan intinya adalah tubuhnya. Kerugian yang terkait dengan kegagalan dalam pembuatan senjata bertulis akan lebih terbatas dibandingkan dengan master prasasti lainnya. Nuh telah menggunakan pedang untuk sebagian besar hidupnya bahkan jika dia menambahkan kehidupan sebelumnya ke jumlah itu. Dan tidak mengherankan bahwa individualitasnya akan mengambil bentuk yang sama. Aku ingin tahu apa efek lain yang dimilikinya. Nuh berpikir ketika dia mengendalikan cairan Brett bergerak di tengah telapak tangannya. Tetesan tajam muncul di tangannya yang terbuka dan mulai memancarkan aura bawaannya saat bersentuhan dengan dunia luar. Gelombang yang ganas dan tipis menyebar dari tetesan air yang mengambang dan memengaruhi kain dari dimensi yang terpisah. Nuh melihat bagaimana udara di sekitar drop mulai tidak stabil di bawah aura itu. Destabilisasi berlanjut hingga udara hancur berantakan dan berubah menjadi energi primer yang serupa dengan yang ada di liquid dantian miliknya. Nuh terus mengamati proses itu dan mengaktifkan teknik deduksi ilahi untuk menganalisis detail yang mungkin terlewatkan oleh kesadaran normalnya. Dimensi terpisah terbuat dari Brett, dan penghancuran strukturnya jelas akan melepaskan energi itu. Namun, aura yang dipancarkan oleh tetesan tersebut bertindak sebagai proses penyerapan tubuh saya. Secara langsung mengubah segala sesuatu dalam bentuknya yang paling dasar. Analisis membawa Nuh ke kesimpulan itu. Cairan Brett miliknya telah mengambil bentuk pedang dan memancarkan ketajaman yang menyebar. Tetap saja, tampaknya kekerasan binatang ajaib telah memengaruhi perilaku alami yang seharusnya dimiliki oleh sebuah pedang. Nuh menghirup dan dengan paksa menyerap energi primer yang diciptakan oleh tetesan itu. Sebagian besar energi itu meresap ke dalam tubuhnya dan menyatu dengannya, tetapi sebagian bahkan memasuki pusaran air gelap di dantiannya. Energi itu tidak menambah ukurannya, ia menyatu dengan dindingnya dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itulah pemahaman muncul pada Nuh. Aku adalah pedang yang memotong dunia surga dan bumi. Keberadaan saya memancarkan kekurangan mereka, yang secara alami saya sebarkan saat saya terus hidup. Juga, apa yang saya pengaruhi bisa menjadi milik saya jika saya mau. Terobosan ke tahap cair memberi Nuh pandangan yang jelas tentang keberadaannya. Arti pertama saya dalam metode penempaan elemental adalah pedang, itu adalah bentuk saya. Pedang yang menghancurkan untuk mendapatkan energi dasar untuk mencipta, dan itu, suatu hari, akan cukup kuat untuk memancarkan energi dasarnya sendiri. Nuh berdiri pada saat itu. Dia merasa seolah-olah pikirannya baru saja mampu memadukan dua dunia yang diwakili oleh status hibridanya. Pedang untuk manusia dan keserakahan untuk binatang ajaib. Bersama-sama, mereka membuat senjata yang membuat dunia tidak stabil untuk membuka jalan bagi kreasi di luar jangkauan surga dan bumi. Nuh melihat ke lengan kanannya. Tetapi dia dengan cepat menekan gagasan untuk menempa pedang iblis peringkat 5. Terobosannya memberinya kumpulan energi yang lebih melimpah.
tetapi itu tidak meningkatkan kecakapan bertarungnya karena yang terakhir berasal dari Liquid Dantian miliknya. Namun, itu menunjukkan kepadanya kemana semua akumulasi pengalamannya telah membawanya, bentuk yang dia ambil setelah semua petualangannya. Ada kejelasan yang baru ditemukan dalam pikirannya, dan Nuh menikmatinya beberapa saat sebelum memutuskan untuk memulai persiapannya. Kesengsaraan di tengah dimensi terpisah sangat berbahaya, dan dia harus menghadapi banyak dari mereka sebelum mencapai area yang berlawanan. Nuh awalnya berencana untuk fokus pada mantra ofensifnya karena tubuhnya sudah memberikan bentuk pertahanan yang luar biasa. Tetap saja, situasi mengharuskannya untuk lebih meningkatkan aspek itu. Jadi, dia memutuskan untuk memulai modifikasi pada diagram terjemahan mantra lubang hitam. Kelahiran Pedang Iblis bab 648 pengunjung. Efek yang dipancarkan oleh breath cairnya akan menyebar ke teknik dan mantranya saat Nuh menggunakannya sebagai bahan bakarnya. Dia memperhatikan hal itu ketika dia mulai menguji modifikasi yang dia buat pada surat wasiat yang mewakili diagram mantra lubang hitam. Bola gelap akan secara mandiri menyerap sebagian dari nafas di udara di sekitarnya karena ketajaman yang dipancarkan oleh bentuknya yang hancurnya. Tentu saja, efek tersebut masih nyaris tak terlihat. Individualitas Nuh baru saja mulai mempengaruhi pusat-pusat kekuatannya, itu hanyalah langkah keduanya menuju tingkat kepahlawanan yang lebih tinggi. Namun, itu cukup untuk mengatur arah. Efek dari breath cairnya tidak dibawa oleh energi yang tersimpan di dalam liquid dantiannya, tetapi Noah dapat menebak bagaimana mereka akan menjadi aspek inti dari pertempurannya di masa depan. Menyesuaikan kemampuan dengan individualitasnya diperlukan jika dia ingin menggunakan kekuatan penuh yang dapat menipu entitasnya. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi ketika dantiannya mencapai tahap padat dan menyamai energi yang tersimpan di dalam liquid dantian. Nuh menghabiskan waktu berminggu-minggu sendirian di tempat kosong di dimensi terpisah itu untuk menguji mantra modifikasi lubang hitam. Dia bermaksud menggabungkan diagramnya dengan mantra ledakan kegelapan untuk membuat serangan yang dapat menggunakan energi yang diserap saat bertahan untuk memicu serangan yang kuat. Dia bahkan mencoba menambahkan efek abadi pada serangan itu agar sesuai dengan situasi berbahaya yang dia pilih untuk dihadapi dengan lebih baik. Terbang melalui rentetan petir yang kuat pasti akan menghabiskan cadangan energinya. Tetap saja, masalah itu bisa dikurangi jika dia berhasil menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk keuntungannya. Meski begitu, diagram mantra lubang hitam bisa mengungkap kekuatan hingga peringkat kelima. Memodifikasi dan menyempurnakannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam hitungan minggu. Dua tetua peringkat 5 tidak menunjukkan diri mereka pada periode itu. Tetapi Nuh tidak khawatir mereka tidak akan menyetujui keputusannya. Dia telah melihat seberapa menyukai Flying Demon dari Dreaming Demon, dan Nuh berhasil mengembalikannya kepadanya. Dreaming Demon tampaknya memiliki perasaan mendalam yang sama, jadi Nuh yakin bahwa mereka akan merasa terdorong untuk mengikuti petunjuknya. Mereka adalah pembudidaya peringkat 5, individualitas mereka terbentuk, dan mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Perasaan mereka nyata, jadi mereka harus mengikutinya, atau fondasi tempat kekuatan mereka dibangun akan goyah. Beberapa minggu lagi harus berlalu sebelum Nuh kedatangan tamu. Dreaming Demon meninggalkan kastil dan terbang menuju pembudidaya heroik yang tampak muda yang menciptakan bola hitam di udara di sekitarnya. Ada sedikit rasa hormat dalam ekspresinya ketika dia meraih Noah, dan juga tanda terima kasih yang jelas. Pangeran Iblis dari Sekte Iblis Pengejar,
kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya aku dan iblis terbang atas bantuanmu. Dreaming Demon berkata saat dia membungkuk dalam ketika dia mendarat di belakang Noah. Dia tidak meluruskan posturnya bahkan setelah beberapa menit berlalu, dan dia tampaknya bersedia untuk mempertahankan busurnya sampai dia mengatakan sebaliknya. Di sisi lain, Nuh tidak terlalu mementingkan formalitas itu. Perasaan yang disampaikan melalui kata-katanya sudah cukup baginya, yang penting selanjutnya adalah keahliannya. Ini Hiv sekarang, sekte iblis pengejar tidak ada lagi. Sekte tersebut telah menyatu dengan organisasi bawah tanah lainnya di Kepulauan Coral setelah mengklaim kemerdekaannya dan menjadi kekuatan keempat di tanah fana. Nuh berkata ketika dia berbalik dan memberi isyarat kepada yang lebih tua untuk meninggalkan busur sopan itu. Mengejar iblis, sang patriark, memerintahkanku untuk mencari sisa-sisa sekte iblis, yang akhirnya membawaku ke sini. Kekuatan Hiv akan meningkat pesat jika kalian yang lebih tua bergabung. Nuh menjelaskan secara singkat sambil mengisyaratkan bahwa dia ingin merekrut kedua iblis itu. Menambahkan dua pembudidaya peringkat 5 ke Hiv akan membuat kekuatannya meroket, terutama jika kedua entitas itu adalah iblis yang pernah menguasai setengah dari negara Papral. Secara umum, potensi mereka mirip dengan Chasing Demon. Mereka bisa berjuang untuk peringkat ke-6 jika mereka berhasil pulih dari cedera mereka. Tidak perlu khawatir. Chasing Demon adalah teman, dan kami menyerahkan hidup kami ke Hiv. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan Flying Demon. Kami akan mengikutimu melewati badai petir dan membayarmu kembali jika kami selamat. Nuh mengangguk ketika mendengar kata-kata Dreaming Demon, itulah yang ingin dia dengar. Flying Demon mengatakan bahwa kamu meramal tempat ini dengan kemampuanmu. Aku ingin kamu menemukan lokasi pintu keluar, dan aku ingin kamu seakurat mungkin. Bisakah kamu melakukannya? Dreaming Demon menutup matanya setelah pertanyaan Nuh dan menyebarkan kesadarannya ke area di sekitarnya. Gelombang mentalnya membentang jauh melampaui kemampuan pikiran Nuh, kekuatan penyihir peringkat 5 berada pada level yang sama sekali berbeda. Gelombang mentalnya tampak berbeda dari yang normal. Mereka tipis dan hampir tidak terlihat, mereka dengan lembut meresap ke dalam struktur dimensi yang terpisah dan menghilang di dalam materinya. Bahkan kesadaran Dreaming Demon menjadi lebih tipis selama proses tersebut. Nuh mau tidak mau berpikir bahwa pikirannya telah meninggalkan tubuhnya. Kemudian, dia tiba-tiba menarik kembali semua gelombang mentalnya ke dalam lautan kesadarannya dan membuka kembali matanya. Tatapannya perlahan mendapatkan kembali fokus. Tetapi rasa kantuk bisa terlihat dari ekspresinya ketika dia kembali sepenuhnya sadar. Dimensi ini rapuh. Aku bisa menyelidikinya dengan mudah. Dreaming Demon berkata ketika dia menganalisis informasi yang dibawa oleh gelombang mental yang ditarik. Tetapi dia merasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut ketika dia melihat ekspresi Nuh tetap tegas. Saya dapat memadukan kesadaran saya dengan dunia di sekitar saya untuk waktu yang singkat. Langit dan bumi hampir maha tahu, saya dapat melihat melalui mata mereka ketika saya menyatu dengan dunia luar dan melirik masa depan. Namun, dimensi ini berada di luar dari domain mereka. Saya hanya bisa melihat ke dalamnya saat saya berada di dalamnya. Penjelasannya cukup detail, dan Noah harus menahan rasa takjubnya saat mendengarnya. Dreaming Demon tidak memiliki kemampuan untuk meramal peristiwa masa depan. Fitur itu adalah konsekuensi dari penyatuan kesadarannya dengan langit dan bumi. Tidak heran dia terus tidur bahkan setelah 1000 tahun. Aku tidak bisa membayangkan kekurangan yang dimiliki oleh kemampuan seperti itu.
Nuh berpikir ketika dia menyuarakan pertanyaan lain. Apakah kamu menemukan jalan keluar? Dreaming Demon menggelengkan kepalanya sambil memberikan jawaban sederhana. Lingkungan mentalku belum pulih sepenuhnya. Aku hanya akan mengambil risiko tertidur lagi jika aku menyelidiki lebih lanjut. Aku butuh waktu, dan Flying Demon juga membutuhkannya. Tidak perlu terburu-buru, dan hanya waktu yang kita miliki saat ini. Fokus untuk kembali ke puncak. Kita bisa mempersiapkannya nanti. Nuh berkata setelah jawabannya, dan dia tenang sebelum pergi untuk kembali ke kastil. Kelahiran Pedang Iblis bab 649 Pemulihan. Cedera dari 2 pembudidaya peringkat 5 itu parah. Mereka tidak bisa sembuh dalam hitungan minggu. Dreaming Demon telah tertidur selama 1000 tahun, dan kesadarannya menjadi sangat rapuh pada saat itu. Ramuan peringkat 5 Nuh telah mampu membangunnya dan memulihkan sebagian kemampuannya, tetapi dia masih membutuhkan waktu. Di sisi lain, situasi Flying Demon jauh lebih buruk. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk memberi makan rakyat jelata dan pembudidaya peringkat 1 untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan untuk kebangkitan Dreaming Demon. Mencapai titik di mana bahkan air mata dapat merusak kulitnya. Juga, dantiannya terluka selama penjelajahannya di area pusat dimensi. Sebagian besar aset iblis-iblis telah hilang selama pengasingan, dan dia tidak memiliki obat yang dapat menyembuhkan lukanya. Dia pasti sudah sembuh sekarang jika dia baru saja beristirahat, tetapi dia harus terus mengatasi tubuhnya demi Dreaming Demon. Pelemahan yang terus-menerus itu telah menghentikan penyembuhan alami dantiannya dan semakin melemahkan situasinya. Itu pada akhirnya akan menyebabkan kematiannya, tetapi Flying Demon tidak mempedulikannya selama dia berhasil membuat kekasihnya tetap hidup. Pil peringkat 4 yang diberikan Nuh kepadanya tidak cukup untuk memperbaiki pusat kekuatannya. Tetapi itu akan cukup untuk membuat proses penyembuhan dimulai lagi. Nuh mengetahui detail tentang keadaan mereka sejak Dreaming Demon terus mengunjunginya setiap beberapa minggu. Dia tampaknya ingin terus memperbaruinya tentang kondisi mereka. Dan Nuh mengambil kesempatan itu untuk memberitahu dia tentang peristiwa yang telah terjadi ketika sekte mereka terjebak di dalam dimensi terpisah. Dreaming Demon melakukan hal yang sama dan membagikan detail spesifik tentang pengumuman dari negara Papral yang hanya diketahui oleh seseorang yang telah melihatnya dengan matanya sendiri. Ternyata kedua belas sekte iblis itu cukup dekat sebelum pengasingan dan membagikan sebagian besar penemuan mereka. Perilaku itu sudah bisa diduga karena para pemimpin mereka semua adalah murid iblis ilahi, yang juga mengapa pengkhianatan iblis yang merusak berhasil menghasilkan hasil yang begitu drastis. Namun, itulah alasan mengapa Flying Demon mengetahui teknik sekte iblis pendarahan dan dapat mengubah tubuhnya menjadi makanan bagi rakyat jelata dan pembudidaya peringkat 1. Teknik untuk mengumpulkan energi khusus untuk memulihkan Dreaming Demon juga termasuk di dalamnya. Percakapan mereka bahkan mengungkap alasan mengapa Nuh memiliki obat kuat tersebut. Jadi, warisan guru adalah apa yang pada akhirnya menyebabkan kemerdekaan Kepulauan Coral. Pantas saja Chasing Demon memberimu gelar Pangeran Iblis ketika kamu hanya seorang kultivator manusia. Dia adalah yang paling menghormati kami terhadap guru. Dreaming Demon berkomentar ketika Nuh memberitahunya tentang peristiwa di bawah pusaran air besar. Tentu saja, Nuh merahasiakan masalah teknik deduksi ilahi, bahkan June pun tidak mengetahuinya. Mau bagaimana lagi, kehadiran teknik ilahi di tanah fana adalah sesuatu yang bisa membuat seluruh dunia menentangnya. Nuh percaya bahwa bahkan teknik nutrisi tubuhnya yang luar biasa tidak akan menyebabkan kekacauan yang sama seperti prasasti di dinding bola mentalnya.
Lagi pula, kreasi dan modifikasi teknik, metode, dan mantranya berjalan lancar karena teknik deduksi ilahi. Tidak ada kultivator lain yang dapat menandingi jumlah keberhasilannya dalam waktu sesingkat itu dan dengan tingkat kultivasi yang sama. Satu teknik membuatnya mampu mengembangkan kecakapan pertempurannya saat ini. Setiap kultivator heroik di dunia akan membunuh untuk mendapatkannya. Kemudian, selama bulan keempatnya di dalam dimensi terpisah, Noah melihat bahwa iblis mimpi datang mengunjunginya bersama kekasihnya. Nuh sudah terbiasa melihat kesengsaraan saat itu, dan dia telah melihat bagaimana itu terjadi tepat setiap minggu seperti yang dijelaskan Flying Demon. Namun, dia masih terkejut saat melihat bagaimana obat-obatan dan masa istirahat telah menguntungkan peringkat 5 tetua. Flying Demon berdiri di atas kakinya sendiri saat dia berjalan di padang rumput. Dreaming Demon ada di sampingnya, siap membantu jika terjadi komplikasi atau kondisinya yang tiba-tiba memburuk. Tubuh Flying Demon masih tampak kurus dan rapuh, tetapi warna kemerahan mulai memenuhi kulitnya yang pucat. Beberapa helai otot telah tumbuh kembali, dan dia telah memotong janggutnya yang panjang. Rambut panjangnya menunjukkan semburat kehitaman, dan dia berhasil membuka kelopak matanya tanpa terlihat mengantuk. Dia jelas pulih dengan cepat. Harus kukatakan, kau menyembunyikan keajaiban di cincin luar angkasa itu. Obat master adalah satu hal, tapi mayat binatang ajaib. Berapa banyak dari mereka yang kau miliki? Apakah mereka semua berasal dari benua baru itu? Flying Demon bertanya dengan senyum di wajahnya. Nuh telah menyediakan beberapa mayat di dalam cincin luar angkasanya untuk memberi makan para tetua dan menggantikan sumber darah bagi rakyat jelata. Fakta bahwa Flying Demon berhasil bertahan hidup tanpa makan apapun selama 1000 tahun tidak berarti dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya mendorong dirinya melewati batas untuk kekasihnya, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia berhasil tetap waras meskipun dalam situasi tak berdaya. Ya, kamu akan melihatnya begitu kita keluar dari tempat ini. Hiv telah memindahkan markasnya ke sana karena benua lama tidak memiliki ruang untuk kekuatan keempat. Berapa lama sampai kalian berdua kembali ke puncak? Nuh berkata ketika kedua tetua itu tiba di belakangnya. Dia telah tersesat dalam pelatihan dan ujiannya selama bulan-bulan itu, dan dia menggunakan simpanan binatang ajaib peringkat 4 untuk menenangkan rasa laparnya. Beberapa bulan yang dihabiskan dengan cara itu telah berlalu dalam waktu kurang dari sekejap di benaknya. Dia hampir tidak memperhatikan mereka. Namun, dia masih ingin memiliki gagasan yang jelas tentang situasi itu. Menunggu bahkan beberapa tahun bukanlah masalah, tetapi jadwal yang jelas mungkin membuatnya memutuskan untuk fokus pada mantra tertentu daripada yang lain. Juga, sifat dari Brett-nya telah memberinya ide untuk bentuk kedua dari seni bela diri cakar naganya. Jadi, dia ingin memahami berapa banyak yang diperlukan untuk memulai penyeberangan. Dreaming Demon hampir kembali ke puncaknya. Dia hanya perlu mengumpulkan energi dari rakyat jelata dan kultivator yang tertidur selama beberapa minggu lagi. Aku mungkin perlu beberapa tahun lagi. Flying Demon menjawab, dan Nuh hanya mengangguk pada keduanya. Penatua baru saja mengintai tersangkanya, dan Noah tidak ragu untuk memutuskan bahwa dia akan meningkatkan semua skillnya pada periode itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 650 rencana. Menunggu kedua tetua kembali ke puncaknya membutuhkan waktu beberapa tahun, dan Nuh tidak mempermasalahkannya. Dia baru saja mencapai tahap cair, dan tidak akan ada perubahan lain dalam waktu dekat.
Itu membuatnya memiliki banyak waktu luang untuk mendedikasikan kemampuannya. Nuh memiliki banyak mantra yang dimilikinya, tetapi hanya sedikit yang cocok untuk dimodifikasi. Diagram bentuk iblis tersebar di rune Kesier yang melayang di atas laut di dalam pikirannya, dan Nuh bahkan tidak mencoba menerjemahkannya. Mantra itu terhubung dengan rune Kesier, yang membawa diagram tingkat kesulitan ke tingkat yang lebih tinggi dan bidang prasasti yang berbeda. Nuh tidak tahu banyak tentang rune dan formasi, keahliannya hanya mencakup surat wasiat. Mantra prasasti tubuh memiliki masalah yang sama. Itu menggunakan banyak pengajaran milik formasi medan untuk bekerja, yang tidak bisa dia modifikasi. Di sisi lain, mantra bentuk ethereal sama sekali tidak cocok dengan tubuh barunya. Jumlah energi yang diperlukan untuk mengubah tubuhnya menjadi halus akan melampaui apa yang dapat dia berikan bahkan jika dia memodifikasi mantranya. Biaya tinggi dalam hal energi membuat diagram tidak layak untuk diterjemahkan, efeknya tidak sesuai dengan persyaratannya. Adapun mantra area kematian, Nuh menyerah begitu saja. Kemampuannya tidak sesuai dengan gaya bertarungnya, dan efeknya hanya rata-rata, tidak ada gunanya membuang waktu untuk sesuatu yang tidak akan dia gunakan. Namun, dia memodifikasi sisa mantranya selama bertahun-tahun dan bahkan menambahkan bentuk kedua pada seni bela diri cakar naganya. Dia siap menghadapi kesengsaraan setelah 4 tahun dihabiskan di dimensi terpisah. Dia siap memulai penyeberangan segera setelah para tetua menyelesaikan persiapan mereka. Flying Demon telah pulih pada tahun-tahun itu. Rambutnya telah sepenuhnya kembali ke warna hitam aslinya saat tubuhnya terus membaik. Dantiannya juga telah sembuh pada periode itu. Penatua telah mencapai keadaan di mana dia berada sebelum pengasingan sekte iblis. Dreaming Demon bahkan lebih baik. Lautan kesadarannya telah kembali ke puncaknya, dan tingkat kultivasinya meningkat saat dia menunggu kekasihnya pulih. Dia bahkan telah menggunakan kemampuannya untuk menemukan lokasi pintu keluar, yang ternyata berada tepat di bawah rangkaian gunung yang membagi wilayah pengaruh kerajaan dan bangsa Utra. Pengurangan Flying Demon tampaknya tepat sasaran. Kemungkinan rantai gunung dan kabut mistik telah diciptakan oleh langit dan bumi untuk menyerang dimensi terpisah dengan kehendak mereka. Adapun rakyat jelata dan pembudidaya peringkat 1, Dreaming Demon memutuskan untuk membunuh mereka setelah energi yang dikeluarkan untuk ramalan terakhirnya telah diisi ulang. Para tetua dan Nuh bersiap untuk melintasi area yang mengalami kesengsaraan terjadi setiap minggu. Kekuatan rentetan petir di sebelah daerah mereka mirip dengan peringkat 4 kesengsaraan surga. Tetap saja, kekuatannya mencapai peringkat ke-6 di zona tengah. Manusia-manusia itu tidak dapat selamat dari penyeberangan, dan 3 pembudidaya heroik tidak memiliki metode untuk membawa mereka sepanjang perjalanan mereka. Juga, mereka akan mati kelaparan tanpa Flying Demon melakukan teknik sekte iblis pendarahan di tubuhnya atau mayat binatang ajaib. Meninggalkan mereka di sana tanpa makanan apapun hanya akan mengarah pada situasi yang buruk. Jadi iblis mimpi memutuskan untuk membunuh mereka segera setelah mereka memenuhi peran mereka. Satu-satunya masalah pada saat itu adalah para tetua tidak meninggalkan kastil selama berbulan-bulan setelah mereka pulih sepenuhnya. Nuh tidak mempermasalahkannya pada awalnya, tetapi lingkungan dari dimensi terpisah hanya dapat menawarkan keheningan konstan yang tidak dapat menguntungkan individualitasnya dengan cara apapun. Dia sering merenungkan tentang sifat destruktif dari kesengsaraan karena nafas cairnya memancarkan efek yang serupa. Tetap saja, bahkan pemandangan megah itu menjadi menjengkelkan untuk dilihat setelah bertahun-tahun.
Nuh ingin pergi, dia ingin bepergian dan membenamkan dirinya di lingkungan liar. Juga, dia ingin memalsukan individualitasnya, menyebarkan kehancuran dan meninggalkan energi dasar yang serupa dengan yang terkumpul di dalam liquid dantian miliknya. Nuh ingin memanfaatkan energi itu untuk mengimplementasikan suatu bentuk ciptaan dalam individualitasnya, sesuatu yang pada akhirnya dapat membuatnya memalsukan elemen kegelapannya sendiri. Proyek itu ambisius dan mungkin tidak mungkin diselesaikan pada levelnya saat ini. Namun, Nuh percaya bahwa itu adalah jalannya, dan hanya ada manfaatnya untuk mulai menapakinya sesegera mungkin. Namun, suara rintihan lembut sampai ke telinganya ketika dia memutuskan untuk terbang ke kastil untuk melihat apa yang sedang dilakukan para tetua. Saya kira mereka tidak bisa mengejar ketinggalan dengan baik ketika mereka masih terluka. Yah, aku tidak bisa menyalahkan mereka setelah aku melakukan hal yang sama dengan June. Nuh menghela nafas ketika memikirkan itu, dan kembali ke tempatnya di padang rumput. Dia hanya bisa melawan kebosanannya dengan meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk memikirkan tentang individualitas dan pelatihannya. Dia akan melakukan hal yang sama di dunia luar. Para tetua memutuskan untuk keluar dari kastil setelah beberapa bulan, dan keduanya memasang ekspresi tegas saat mereka meraih Nuh. Kami telah menyimpan kastil dan menyortir semuanya. Kami siap. Nuh mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Flying Demon dan mengabaikan jejak kepuasan yang tersembunyi di balik ekspresi mereka saat dia menjelaskan rencananya. Kesengsaraan terjadi setiap minggu, dan mereka harus melintasi area seluas wilayah pengaruh kekaisaran. Para tetua adalah pembudidaya peringkat 5. Dan Nuh dapat mengandalkan seni bela diri sprint bayangan untuk menyamai kecepatan mereka, yang berarti bahwa mereka dapat mencapai sisi lain dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan berarti 6 atau 7 kesengsaraan, tergantung seberapa cepat mereka sebenarnya. Baut petir di peringkat keempat tidak menakuti kelompok itu, dan mereka yang berada di peringkat kelima dapat bertahan dengan kekuatan mereka dan simpanan item pelindung Nuh. Namun, kesengsaraan yang mencapai kekuatan peringkat keenam harus dihindari jika mereka ingin bertahan hidup. Jelas bahwa kita harus menghadapi beberapa kesengsaraan, tetapi kita dapat memilih mana yang harus kita tanggung. Nuh mulai menjelaskan, dan para tetua menambahkan pendapat mereka ke dalam rencana tersebut. Strategi terakhir melihat grup menghadapi 2 kesengsaraan peringkat 4 dan 4 kesengsaraan peringkat 5 untuk mencapai sisi lain tempat pintu keluar. Perjalanannya tidak akan mudah, tapi itu lebih baik daripada menghadapi sambaran petir dengan kekuatan peringkat ke-6. Ketika semuanya sudah diatur, mereka bertiga terbang menuju area perbatasan aman dan menunggu tribulasi berikutnya tiba. Sprint mereka akan segera dimulai setelah rentetan petir mingguan berakhir.